deram lautnya ini mah luar biasa. Angin semuiler, mangan yang ini, jangan tenang. Sadayana, emak sama si Eneng mau cari buah nu tumbuh liar ye. Lokasinya di perbatasan antara kebun dan hutan ujung kampung. Makanya emak kudu jalan heula ka ditu, soalna teu bisa dilewatin sama kendaraan. Awas Neng. Be, sete. Babu. Sok up. Bu. Nah. Hati-hati tuh. Daun. Kunaon ninggalkeun emak. Mau kemana? Emak ka mall. Hayu Neng. Aku ajak atuh nih. Tah tingali kanan kiri ge aya nama pohon we pohon. Jalannya juga banyak turunan. Emak kudu hati-hati nih, bisi kepleset soalnya tanahnya teh licin pisan. Harus cepet-cepet ya soalna, takut kesorean atuh. Hayu Neng ka papa nanya kalaunan. Mana? Mana naon? Ah. Kupingan atau kupingan. Naon? Naon kayak ya emak. Selang perem-perem. Kunaon sih Neng? Kunaon aya naon? Hah? Aya naon? Kameramen. Moal wasieun. Hayu. Hayu. Jeung emak hayu moal naon? Moal naon hayu. Hayu. Belum sampai pohonnya, si Eneng denger suara cenah manggil-manggil emak. Hayu, cenah kitu sih. Hayu Neng, kunaon sih meunang sok kaleurewas aya naon ge henteu kan biasa ka kebon mah jeung emak. Ayo wae. Wah sia kameramen, ternyata beneran ada aya nu manggil emak. Tapi siapa atuh? Nggak ada siapa-siapa atuh di sini selain kita. Kagetan wae. Kan dia kagetan kolot. Mah keperangan. Peperangan jeung saha peperangan? Jeung musuh atuh. Ya wae budak mak sieunun. Nanya ngalawas. Tengah poe sieun. Emak. Wah deui doraka eta. Heureuy mah. Heuroy terus Neng tengah itu. Medeg-degan kieu si Neng. Olo, kumaha sih? Mana ada main ke hutan kieu, udah sore oge. Segala pakai daun-daunan gitu deh. Pantes we nyaru, emas sampai nggak lihat. Neng tingali buahna meni rasa kieu Neng. Sok atuh ku emas suang di taek heula nya. Tuh Neng nu handapnya mun karawelnya manu luhurnya. Nah, sadayana mana nemu buah parijoto nih. Cantik pisan ya buahnya. Warnanya pink. Si parijoto ini teh termasuk tanaman epifit yang menempel pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Parijoto yang emak temuin ini menempel di pohon aren. Makanya emak mesti manjat buat ngambilnya. Tah, biar emak yang ngambil. Neng tunggu operan dari emak weh. Tapi emak harus pakai taraje atau tangga bambu. Soalnya nggak nyampe. Awas. Sadayana, aduh bentar kameramen, susah emak. Nih, emak lagi bukan panen, ngambil buah. Mateng-mateng kameramen. Mateng atuh, ini Neng. Awas. Ini lagi. Parijoto ini teh tumbuh baik di tempat lembab dan curah hujan nu tinggi. Cocok pisan sama udara di Tasik, makanya parijoto banyak ditemukan di dieu. Tingali kameramen. Mani warna pink juga kieu. Sekarang emak teh mau nyobanya. Neng mau nyoba juga nggak? Iya, Mak. Nih sok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hasem kameramen. Asemnya jangan ke saya. Hasem kameramen. Tapi enak-enaknya.
Agar Sampai merem-merem gitu, Mak. asem. Iya mah cocok nanya ke dipasakan nanya. Kan kamu dirujak mahnya. Enggak atuh yuk, kita masak bae nya. Parijoto ini serbaguna sadayana. Bisa buat obat, aya oge nu buat campuran bumbu pada masakan. Kalau masih mau bikin buat bumbu camilan nu lagi hits, hayu ikut mak. Sadayana. Nih, tadi habis manjat-manjat ya nengnya. Aduh, capek. Sekarang buah naon itu kameramen? Mau emak bikin cipak singkocea. Makanan tuh. Bukan makanan Indonesia. Cipak kocea, makanan Garut. Ini tuh lagi hits kameramen di Garut. Nih Neng yang ngubit aja ya, biar emak yang metik-metik ngubit metik-metik gitu kameramen. Bahan dasar cipak koceak nyaeta tepung terigu. Campur kaldu bubuk, garam nu diaduk, terus ditambahin tepung tapioka atau aci. Tuang sedikit air, tapi kudu nu setengah hangat ya. Diaduk deui adonannya sampai kalis. Cipak teh singkatan dari kata cimol dempak atau gepeng. Kalau koceak artinya teriak, berasal dari bahasa Sunda. Jadi cipak koceak bisa dibilang cimol gepeng yang bisa bikin teriak. Soalnya rasanya teh pedes pisan, sampai aya lepel-lepelannya. Kalau sudah kalis, mah lanjut bikin bumbunya heula ya. Terbuat dari cabai kering yang diulek sampai halus, ditambah bawang putih dan daun jeruk kering supaya lebih wangi. Sakedik-sakedik heula nya kameramennya. Ini kan keras. Duh, kebayangkan nyemil cipak koceak nu rasana pedes-pedes asem pasti bikin mata melek. Kalau sudah tinggal cetak cipak koceaknya. Di dieu mah bentuknya bulet, kos uang logam 500-an gitu. Tinggal diambil secuil terus dibuletin, dipipihin deh. Pakai tangan weh, pasti bisa. Gampang ieu mah, bisa oge dibuat di rumah. Nah, buat isiannya bisa ditambah suwiran ayam atau sosis sesuai selera aja. Tapi mamah bikin yang original karena ukurannya nu leutik. Mamah buat loba biar bisa nambah terus. Selanjutnya tinggal goreng. Minyaknya kudu panas ya, terus nggak harus lama. Kalau sudah mengembang bisa langsung diangkat. Cipak koceaknya jadi oge nih sadayana, tapi belum lengkap soalnya belum dibubuin. Emak tumis bumbunya heula nya. Ini udah mateng. Udah atuh kameramen. Nih, mak nyuhunkeun bumbu, Pak. Siap batuk ieu mah, Neng. Cabai kering dihaluskan dan dicampur bumbu lainnya, lalu ditumis dengan sedikit minyak. Harum pisan da pokona mah. Kira-kira 5 menit, cipak koceaknya tinggal dicampur ke bumbu. Aduk sampai merata. Neng, cipak koceak kena tingali. Aduh, mani cek urang Garut mah. Ama rucuy. Tah tinggal di sadayana merah pisannya. Iya mah pasti pedes pisan. Soalnya emak suka pedes. Kalau udah tercampur rata siap untuk disantap. Emak penasaran yuk sama rasanya. Cipak koceak mak, Neng, sing koceak engke pokona huha-huha, Neng. Kos asak ya. Sadayana, nih cipak koceaknya udah jadi. Sekarang kita mau makan. Kameramen tara mami mau makannya nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ngoceak, Mak. Koceak untuk mama begini gitu. Gimana rasanya, Mak? Ternyata kameramen rasa itu kombinasi asin, lada, asam, asam, asam banget. Tapi enak. Bagus.
Sebenarnya mah nggak jauh beda ya sama cireng, basreng, dan babaturannya. Satu yang ngebedain mah iya, ada rasa asam-asamnya sama sedikit kriuk-kriuk gitu. Kumaha sadayana? Penasaran tuh? Sok atuh bikin sendiri dah di rumah. Sadayana raos pisan. Sadayana, cuaca hari ini teh cerah pisan euy. Pas banget buat berburu hewan laut. Kali ini perburuan emak spesial karena bakal menyelam ke dalam lautan. Emak udah datengin ahli-ahli menyelamnya Pangandaran. Kenalin dulu yuk sama mereka. Sekarang berada di laut lagi, mau berburu nih. Nah, ini pasti belum ada yang kenal kan sama yang baru nih. Ini namanya Pak Patrick. Kalau yang ini suka punya. Aji ya. Halo. Nah, mereka mau temenin buat cari kerang tiram. Nah, itu dia lokasi berburu kali ini. Karang besar yang berdiri kokoh eta. Di bawahnya tersimpan biota laut yang emak cari. Lokasinya cukup jauh dari pantai, jadi emak butuh tenaga profesional untuk menyelam. Walaupun udah pro, emak tetap khawatir soalnya teh untuk sampai ke sana mereka harus berenang melawan ombak pakai pelampung kecil ini. Lagi mantau Aji sama A Patrick. Kenapa Aji sama A Patrick mulai berangkatnya dari ujung sana tuh? Soalnya kalau mulainya dari sini kasihan, di sini banyak banget karang-karang tuh. Kan bannya tuh kena pot karang bocor, tungguin di sini. Buat bunda-bunda sama adik-adik, pokoknya jangan tiru adegan ini ya, karena itu dijalankannya oleh orang-orang profesional. Sambil menunggu, emak mau cari kerang-kerangan. Siapa tahu dapat banyak. Batu karangnya teh tajam-tajam pisan. Emak mesti hati-hati nih untuk turun. Harus pakai alas kaki ini mah, supaya telapak kakinya nggak sakit. Sepertinya teh air pantai bagian sini belum surut. Ombak yang menghantam batu karang ini masih tinggi pisan. Jadi susah buat emak berburu kerang. Tapi si kameramen dapat satu udang lobster tuh sadayana. Wah, lumayan nih buat nambah masakan nanti. Sadayana, ini dia penampakan di bawah karang besar tadi. Cantik sekali ya terumbu karangnya. Lubang-lubang ini teh jadi rumah ikan dan hewan laut lainnya. Beruntung pisan ya bisa melihat keindahan bawah laut ini. Oh iya sadayana, terumbu karang eta teh sekumpulan hewan karang loh. Koloni karang ini dibentuk ribuan hewan kecil yang disebut polip. Terumbu karang hidup di pinggir pantai atau area terkena cahaya matahari. Kurang lebih 50 meter di bawah permukaan laut. Tuh sadayana, selain indah, terumbu karang juga jadi rumah hewan dan tumbuhan laut. Nah, ini dia buruan yang dicari sadayana. Akhirnya ketemu juga. Besar sekali kerangnya ya sadayana. Ayo, ada yang tahu nggak kerang ini jenis apa? Kayaknya mah nih, udah cukup hasil buruan hari ini. Ma jadi penasaran gimana ya rasanya?
kecilnya nih. Ini. Sadayana, ini yang namanya kerang tiram jumbo. Tuh lihat, cangkangnya kasar dan badak pisan. Kira-kira isinya sebesar apa ya? Ini dia kerang tiramnya besar banget. Ini hasil tangkapan A. Patrick sama A. Aji. Wow. Ini isinya segede apa? Segede cangkangnya apa? Emang isinya gede ini A? Ah, masa gini lah. Gede. Oh iya. Seperempatnya dari itu. Seperempatnya dari cangkangnya. Ah, Tuh. bisa dibersihin biar kelihatan karangnya. Tuh, Hah. Ini lagi. Nah, Tapi ini bukan kima ya. ini apa? Ini kerang tiram. Si sekerabat dengan tiram yang di air payau. Oh iya. Kalau kima kan dilindungi. Kalau Tima? Kalau kima Kima, dilindungi. kima. Ya. Oh, jadi ada dua macam kerang seperti ini. Ada dua macam yang Oh, mirip kalau banget. kima mirip banget seperti ini. Mirip seperti ini. Nah, Oh, bergelombang berat karak kayak gini. bergelombang Nah, ini. Cuman Kan? kalau kima kayak gini posisinya. Oh, Kalau ini kima. kan nempel di karang. Oh, kalau kima mah enggak. Kalau kima mah kayak ini bututnya yang nempel. Gitu. Nempel di karang. Nah, Oh iya. Oh, ada sedikit penjelasan sama Aji. Iya. Berarti yang ini mah yang tidak Lihat yang tidak dilindungi. dilindungi. Namanya kerang tiram. Tiram. Ini pasti kalau di daerah orang lain ini mahal banget harganya. Beruntung sekali. Wow, banyak Nah banget. ini nih, ada yang pecah satu. Oh, Kayak batu ya. oh iya isinya. Kok isinya? Itu yang kecil itu. Itu yang kecil. oh iya Sadayana, kerang tiram jumbo ini mirip pisan sama kerang kima yang dilindungi itu. Tapi kalau tiram mah boleh dikonsumsi. Kalau kerang kima mempunyai celah cangkang yang dalam. Kerang tiram teh rapat dan bentuk cangkangnya seperti batu. Nah sekarang Ma mau bikin bumbu spesial nih, bahannya mudah pisan. Ma gunakan seledri dan cabai rawit supaya rasanya makin nendang. Bumbunya mesti dibikin spesial karena kerang tiramnya pun istimewa, jumbo pisan euy. Cara mengolah kerang tiram ini cukup dibakar langsung di atas api. Tinggal tunggu matang deh. Jangan khawatir Sadayana, cangkang kerang tiram ini akan mudah terbuka kok saat matang. Ini dia, semuanya udah matang. Gak sabar nih. Tuh, wow. Wah, dibalik. Isinya pokoknya bikin habis renang lalu makan tiram. Tiram laut. Tiram lautnya ini mah luar biasa. Pokoknya marem gede-gede. Tuh, bismillah. Rasa kerang tiramnya mantap surantap, rasa dagingnya gurih pisan ditambah bumbu pedas yang emak buat, bikin rasanya makin nendang. Selain rasanya yang enak, kerang tiram juga kaya mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh loh. Aya kandungan vitamin B12, omega 3 dan mineral. Khasiatnya mah melimpah pisan atuh, bisa meningkatkan memori dan fungsi otak serta menyehatkan jantung. Kerang tiram juga rendah lemak dan kalori loh, jadi aman untuk yang diet. Duh, mah nggak bisa berhenti makan nih Sadayana. Mah habiskan dulu ya kerang tiramnya, keburu dihabisin sama Adani. Sadayana, udah ada ide belum? Mau masak apa buat siang nanti? Kalau mate andalannya ya telur ayam. Ini teh kayaknya bahan masakan favorit sejuta orang. 1001 macam masakan bisa dibikin dari telur ayam. Tapi jangan cuma jadi telur ceplok dan dadar aja tuh, bosan. Ma punya resep praktis buat Sadayana. Sadayana ada yang pernah bikin telur panjang? Telur bentuknya mah bukan bulat aja tuh, bisa juga dibuat versi panjang. Ini ada bahan yang sudah saya siapkan. Ada daun pisang dan aluminium foil. Saya akan buat dulu cetakan telurnya. Kita kasih minyak sedikit.
supaya tidak lengket. Daun pisang dan aluminium ini mau pakai sebagai cetakannya. Nggak lupa, udah diolesi minyak ke permukaan aluminium foilnya. Ya, biar nggak lengket. Daun pisangnya ada di bagian luar ya, Sadayana. Lalu digulung yang rapi supaya nggak bocor nanti telurnya. Setelah digulung, kita akan membuat talinya. Kalau diikat begini, cetakannya nggak akan bergeser. Tetap rapi, euy. Sekarang kita akan cabut pipanya. Kita rapihkan dulu ya pinggirannya. Kita gunting. Sekarang emak pisahkan kuning dan putih telurnya. Khusus untuk putih telurnya, emak tambahin daun bawang dan penyedap rasa biar makin draus. Sekarang tinggal masukin ke cetakan deh. Yang terlebih dulu dimasukkan putih telurnya dulu ya. Kita masukkan, kita buat seperti ini corong tapi dari daun. Terus hati-hati Sadayana, jangan sampai tumpah. Selanjutnya rebus telurnya di air mendidih. Tutup dan diamkan selama 10 menit. Nah, udah 10 menit nih. Sadayana, telurnya mau emak cek dulu ya. Udah matang nih putih telurnya. Masak telur dengan cara seperti ini butuh kesabaran ekstra. Kalau nggak sabar, bisa hancur. Dan sekarang kita masukkan kuning telurnya. Kita menggunakan corong. Bagian kuning telurnya sudah terisi penuh. Sekarang rebus kembali selama kurang lebih 10 menit. Sekarang kita buka dulu talinya. Masih panas ini. Mirip lontong ya, tapi isinya bukan nasi, tapi telur. Ya tuh. Lumayan cantik kan? Kalau tetangga lihat bisa jadi bahan omongan nih. Bisa bingung mereka, kok bisa bikin telur begini bentuknya? Telur rebus unik ala emak ini cocoknya disantap pakai nasi panas dan sambal dadakan. Beuh, dijamin enak. Masih ada satu resep lagi nih, namanya telur ayam lapis. Tuh, cakep pisan kan? Tampilannya mirip kue. Bahan-bahan yang emak gunakan sederhana aja. Ada telur, bubuk penyedap rasa, dan garam. Yang pertama akan saya lakukan yaitu memisahkan kuning telurnya terlebih dahulu seperti ini. Jangan lupa telurnya dikocok dan diberi sedikit garam. Lakukan cara yang sama pada telur kuningnya ya. Nah, supaya tidak lengket, wadahnya kita lumuri dulu pakai minyak sedikit saja ya. Emak sengaja pakai loyang bentuk lope. Soalnya ini emak masaknya pakai cinta. Tapi kalau Sadayana mau pakai bentuknya persegi atau segitiga, nggak masalah. Sekarang tinggal dikukus di air mendidih. Kukus kurang lebih 5 menit. Setelah putih telurnya terlihat mengeras, tuang kuning telur di atasnya. Lalu kukus lagi selama 5 menit. Lakukan cara ini berulang-ulang sampai telurnya habis. Ini dia, telur lapisnya sudah jadi. Sekarang saya akan coba untuk membelahnya dan lihat kematangan di dalamnya. Moni cantik pisan ya. Emak jadi nggak sabar pengen icip-icip, uy. Biar telur ayam lapisnya makin raus, emak mau tambahin saus sambal. Gimana resep olahan telur ayam ala emak? Bisa banget Sadayana cobain ya, dijamin raus pisan.